Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita dari Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu. Sebelum kita dalam penjelasan ayat tersebut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kitab Wahyu ini dengan singkat. Kitab Wahyu kepada Yohanes, atau singkatnya kita kenal sebagai kitab Wahyu, adalah kitab terakhir dalam kanon yang menutup sejarah perjanjian baru dalam Alkitab Kristen. Kitab ini juga merupakan sebuah kitab yang berisikan tentang penglihatan, lambang, tanda, bilangan, serta hal-hal yang berkaitan dengan pengajaran Tuhan kepada bangsa Yahudi. Yohanes yang dimaksudkan di sini adalah Yohanes, salah satu dari ke-12 Rasul Tuhan Yesus yang bersaudara dengan Yakobus, anak dari Zebedius. Yohanes disiksa, digoreng hidup-hidup dengan minyak panas di kota Roma. Tapi karena Tuhan masih mau memakai ia dengan ajaib, walaupun ia digoreng hidup-hidup, tetapi ia boleh tetap hidup oleh karena kuasa Tuhan menyertai ia, sehingga ia dibuang dan diasingkan ke pulau yang bernama Patmos. Ia di sana kerja paksa di tambang batu bara, dan di sana pun ia mendapatkan wahyu daripada Allah sehingga dapat menulis kitab Wahyu ini. Mari saudara-saudara kita masuk ke dalam ayat firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu pasal 1 yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Kita dapat melihat dalam ayat tersebut di sini yang berbicara dari pemakaian kata firman Tuhan Allah, bahwa Yesuslah firman Tuhan Allah itu sendiri. Firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus sendiri. Di awal teks ayat ini berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Yang berarti yaitu Tuhan sudah ada pada awal dari segala sesuatunya, dan juga sudah ada pada akhirnya. Juga menunjukkan yang sifat yang kekal dan abadi daripada Allah. Dan dalam kalimat selanjutnya berkata, firman Tuhan Allah. Kita tahu Allah menciptakan segala sesuatunya oleh firman-Nya. Begitupun dengan Yesus, firman yang telah menjadi manusia. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang 1 kita dapat melihat, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, yang telah menyatakan dirinya lewat pengorbanan ia di kayu salib, menanggung dosa-dosa manusia selaku korban yang sempurna sekali untuk selama-lamanya. Amin. Dan dalam teks selanjutnya berkata, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Yesus menyatakan hakikat dirinya sebagai firman yang ada dan terus-menerus ada sejak permulaan, yaitu di dalam diri Allah sumber segala pengetahuan dan sesuatu. Yesus juga mengakui dirinya yang akan datang, bahwa Yesus akan datang untuk menggenapi janjinya, bahwa ia akan menjemput orang-orang percaya untuk boleh dapat masuk ke dalam bagian kerajaan sorga. Dan Yesus akan datang juga menjadi hakim yang adil, menyatakan hukuman kepada orang-orang yang tidak mau mengakui dirinya sebagai Tuhan dan Allah. Dan terdapat frasa dalam ayat ini, yang maha kuasa. Kemahakuasaan Allah nyata dalam diri Kristus. Di dalam karya Yesus melakukan segala sesuatu atas kuasa dan kehendak Allah Bapa di sorga. Yesus akan datang pada hari akhir zaman, dan kedatangannya sebagai wujud kemahakuasaan Allah nyata dalam kehadiran Yesus yang kedua kalinya. Terdapat makna eskatologis dalam ayat ini karena berisikan juga tentang masa yang akan datang. Sebagai anak-anak Allah, kita harus sadar serta melaksanakan amanat agung dari Tuhan Yesus, dan juga harus berjaga-jaga dalam hari kedatangan yang kedua kalinya. Kiranya kita tetap setia dalam iman, pengharapan, dan kasih. Sekian dari saya yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.